Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu terdengar. Selamat malam. Selamat malam. Baru 7 orang ya. Sambil diinfokan ke temannya yang lain yang masih belum join di Zoom. Link Zoom pertama udah Ibu share di grup ya. Materi kita hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu membahas tentang risk and return ya. Di minggu lalu kita sudah bahas tentang risk and return. Nah, di minggu ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya di PowerPoint yang sama, yaitu materi tentang investasi portofolio. Nah, di investasi portofolio ini, definisi dari portofolio itu sendiri itu adalah suatu kombinasi dua atau lebih investasi gitu ya. Nah, kombinasi dua atau lebih investasi di sini tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko dengan diversifikasi gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalnya portofolio si Otong yang terdiri saham Telkom. Misalnya ini Otong itu nama orang ya maksudnya ya. Nah, lalu misalnya saham Indosat, lalu juga ada saham Indofood. Jadi si Otong di sini misalnya memiliki portofolio yang mana misalnya di sini dia punya dua ya, tiga di sini Telkom, saham Indosat, saham Indofood gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya uang 10 juta misalnya, nah kita mau beli satu saham atau beberapa saham misalnya dalam hal ini ya. Nah, di dalam hal portofolio di sini nantinya kita eh, akan ini ya dalam hal ini memiliki beberapa saham. Misalnya di sini adalah kita memiliki beberapa saham atau instrumen investasi bukan hanya satu ya. Nah, karena di sini kalau kita menyebar investasi atau di sini yang dinamakan dengan diversifikasi, resiko di sini nantinya bisa dikurangi ya. Kalau misalnya satu saham turun, yang lainnya nanti bisa menutup kerugian ya. Jadi total portofolionya akan lebih stabil. Misalnya di sini nih si Otong punya saham Telkom, saham Indosat, dan saham Indofood. Nah, ketika misalnya saham Indofoodnya turun, nantinya bisa dibantu ya dalam hal menutupi kerugian misalnya dalam hal ini dengan saham Telkom dan saham Indosat gitu ya dalam hal ini. Jadi total portofolionya akan menjadi lebih stabil ketimbang kalau kita hanya memiliki satu saham saja. Nah, kalau nantinya semua uang kita taruh di dalam satu saham, misalnya anggaplah di sini hanya saham Indosat saja misalnya ya. Nah, misalnya saham Indosat di sini tiba-tiba turun misalnya sampai dengan 40% misalnya gitu ya. Nah, maka nantinya seluruh uang kita akan ikut turun sebesar 40% sesuai dengan penurunan saham Indosat gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya di sini kita bagi saham kita misalnya 4 juta di Telkom, 3 juta di Indosat, 3 juta lagi di Indofood misalnya ya. Nah, ketika misalnya saham Telkom misalnya turun, lalu saham Indosat dan saham Indofood misalnya di sini bisa menahan kerugian ya, maka nantinya total portofolio kita di sini tidak akan anjlok terlalu dalam ya dalam hal ini ya. Contoh singkatnya relevan di tahun 2025 ini seperti Ibu jelaskan di minggu lalu ya. Di awal 2025 sempat ada ya saham Nero ID yang mana viral, lalu dia naik dengan cepat di sini ya, tapi sempat turun tajam sahamnya ya 2 minggu kemudian ya pada saat itu. Yang mana yang all in di saham Nero ID tadi pasti akan berdampak rugi besar ya pada saat apa? Pada saat harga saham Nero ID tadi jatuh. Nah, sedangkan misalnya kalau kita punya saham campuran, misalnya tadi kita punya Nero ID, lalu kita punya BCA ya, kita punya deposito. Nah, ini kan tetap aman. Kenapa? Karena hanya sebagian kecil saja yang berdampak, yaitu saham Nero ID tadi ya. Sementara tadi saham BCA, deposito kita itu tetap aman ya dalam hal ini. Jadi di dalam hal ini
diversifikasi investasi ke beberapa aset di sini adalah untuk menurunkan resiko tadi ya. Kalau misalnya satu rugi, yang lainnya bisa bantu untuk menutupi kerugian tadi ya. Jadi inti dari konsep portofolio itu adalah seperti itu ya. Nah, lanjut lagi. Tujuan portofolio meminimumkan resiko dengan cara diversifikasi gitu ya. Nah, lanjut lagi. Di sini ada investasi portofolio. Nah, di dalam investasi portofolio di sini ada resiko versus individu ya dalam hal ini. Seperti ini misalnya, kalau resiko portofolio itu biasanya lebih kecil dibandingkan jika aset dipegang tunggal ya dalam hal ini. Nah, investor itu biasanya mementingkan total return dan juga di sini resiko dan keseluruhan portofolio ya, bukan hanya masing-masing dari aset tadi ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya gabungkan dua saham yang saling tidak berkorelasi, itu dapat nantinya menurunkan deviasi standar portofolio ya. Nah, pertanyaannya gini, kenapa resiko portofolio itu bisa lebih rendah dari rata-rata resiko tiap saham? Nah, jawabannya adalah karena diversifikasi dan juga korelasi antar aset itu bisa saling menutupi resiko ya dalam hal ini. Nah, jadi dalam hal ini juga investasi portofolio, aset dalam suatu portofolio lebih kecil resikonya ya dibandingkan kalau aset itu hanya dipegang tunggal ya dalam hal ini ya. Nah, dari kacamata investor juga dalam hal ini yang terpenting itu adalah apa? Return dan resiko keseluruhan dari portofolio yang dimiliki oleh investor ya, bukan masing-masing aset di dalam portofolio ya, tapi yang terpenting bagi seorang investor itu dia adalah return dan resiko keseluruhan itu tadi ya. Nah, oleh karena itu investor itu seringkali menganalisa bagaimana nantinya resiko dan juga return suatu aset tunggal ya, dalam hal apa? Dalam hal mempengaruhi resiko dan return portofolio di mana aset itu berada gitu ya dalam hal ini. Nah, ada yang ingin ditanyakan dulu untuk investasi portofolio ini? Ada yang sambil bekerja juga ya, nggak apa-apa kita sambil bekerja. Yang penting absennya ya kita sama tetap gabung ya di Zoom-nya juga ikut gabung ya. Nah, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan yang ini, Bu lanjut lagi. Di sini ada lagi portfolio return, weighted average ya dalam hal ini ya. Yang mana, nah return portofolio di sini, dalam hal ini return portofolio dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari return masing-masing aset ya. Nah, return yang diharapkan dari suatu portofolio di sini adalah apa? Rata-rata tertimbang dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas di dalam portofolio ya. Nah, anak-anak, kalau kita punya beberapa investasi ya, misalnya kita punya saham startup, saham bank besar, dan deposito misalnya ya. Nah, maka total keuntungan kita nantinya bukan hanya sekedar dijumlahkan biasa ya. Kita harus apa? Kita harus menghitung return portofolio dalam hal ini. Nah, yaitu apa? Yaitu rata-rata keuntungan dari semua investasi ya. Tapi dengan di sini juga kita memperhatikan porsi dana yang mana dalam hal ini kita taruh atau kita simpan ya di masing-masing tadi dalam hal ini. Nah, perhitungan itu yang disebut dengan rata-rata tertimbang atau weighted average ya dalam hal ini ya. Yang mana nantinya aset yang kita kasih dananya lebih besar tentunya akan mempengaruhi atau di sini aset yang kita kasih dananya lebih besar di sini akan punya pengaruh lebih besar ya terhadap apa? Terhadap total keuntungan portofolio yang kita miliki gitu ya. Bayangkannya seperti ini, bayangkan misalnya kita punya 3 mesin uang. Anggap aja misalnya kita punya 3 mesin uang nih. Terus misalnya mesin pertama di sini adalah Nero ID misalnya ya. Nah, ini kan sangat cepat, tapi kadang juga Nero ID ini tadi
resiko seperti yang kita bahas di minggu lalu. Nah, misalnya mesin uang kedua kita di sini adalah BCA. Nah, BCA ini tergolong stabil ya. Lalu misalnya mesin ketiga kita adalah deposito. Nah, deposito ini apa? Pelan tapi pasti. Nah, kalau misalnya kita taruh setengah uang kita di mesin pertama kita, yaitu tadi Niro ID, nah ini apa? Jelas nantinya adalah dalam hal ini hasil total kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh performa mesin pertama tadi ya, yaitu Nero ID. Nah, kalau mesin pertama tadi misalnya lagi bagus, Nero ID ini misalnya lagi bagus, maka apa? Portofolio kita juga ikut terbang, ikut bagus dalam hal ini ya, keuntungannya juga tinggi. Tapi kalau misalnya mesin pertama kita tadi Nero ID ini sedang macet misalnya ya, maka apa? Untung kita masih bisa ditopang melalui apa? Melalui mesin kedua, yaitu tadi apa? BCA ya, dan juga mesin uang ketiga kita, yaitu apa tadi? Yaitu deposito ya. Nah, inilah tadi kekuatan dari portofolio return, yang mana semua aset kita tadi bekerja bersama ya, tapi juga yang paling besar porsinya paling berpengaruh dalam hal ini ya. Nah, kesimpulannya di dalam hal portofolio return ini adalah portofolio return itu sama dengan rata-rata tertimbang dari semua investasi gitu ya. Jadi aset yang porsinya besar itu pasti punya efek paling besar juga terhadap total hasil tadi ya. Jadi saat nanti misalnya kita menyusun portofolio, jangan asal taruh uang ya dalam hal ini, tapi juga kita perlu memikirkan, mempertimbangkan berapa persen nih untuk tiap aset tadi, supaya apa? Supaya nanti hasilnya optimal dan juga resikonya juga bisa seimbang ya dalam hal ini gitu ya. Paham ya untuk rumus dalam hal rata-rata tertimbang ini? Oke, Ibu anggap paham ya, belum ada yang mau bertanya. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada contoh. Contohnya di sini adalah angka yang mana di sini ada Toshiba, Microsoft, Apple ya, dan juga di sini Nvidia. Nah, portofolio di sini berisi 4 saham. Masing-masing bobotnya berapa? Ada 14%, ada 13%, ada 20%, dan ada 18%. Sehingga bobotnya ada 25% ya dalam hal ini ya, atau di sini nilai investasinya adalah 25.000 ya dalam hal ini. Nah, di sini kita akan menghitung berapakah return yang dihasilkan dari portofolio ini. Nah, untuk menjawab ini yang harus kita lihat adalah di sini kita harus melihat bobot di sini, yang mana bobot di sini sangat penting ya. Kalau satu saham dominan, maka apa? Dampak portofolionya pasti akan besar. Di sini bisa terlihat Apple 20% ya. Nah, di sini stand alone risk di sini adalah dalam hal ini expected return, atau di sini CV atau portofolio ya dalam hal ini. Kita latihan di sini dalam hal ini melihat bobotnya return yang diharapkan dari portofolio ini. Nah, sesuai dengan rumus awal tadi, maka akan kita masukkan di sini 0,25 dikali 14% dari expected return Toshiba ya, lalu 13% dari Microsoft, lalu 20% dari Apple, lalu juga di sini 18% ya, kita kalikan dengan 0,25. Nah, sehingga di sini diperoleh ya nilai dalam hal ini keseluruhannya adalah berapa? 16,25% ya dalam hal ini. Sehingga return yang diharapkan portofolio ini adalah berapa? 16,25%. Paham ya sumber angkanya? Di sini 0,25, lalu di sini 14%, di sininya juga 13% dari saham Microsoft ya, 20% dari Apple, 18% dari Nvidia di sini. Sehingga totalnya setelah kita jumlahkan adalah 16,25% ya dalam hal ini. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal angka di sini? Oke, aman ya. Nah, lanjut lagi.
Selanjutnya, di sini ada portofolio risk atau di dalam hal ini adalah resiko portofolio yang mana sebelumnya kita udah belajar ya apa itu resiko portofolio. Terus yang kedua kita juga sudah belajar kenapa portofolio itu bisa menurunkan resiko. Nah, yang ketiga juga bagaimana cara untuk menghitungnya. Tadi ya udah kita terapkan dengan angka. Yang keempat, kita juga sudah tahu bagaimana logika di dalam hal diversifikasi itu bekerja. Nah, sekarang anak-anak, mahasiswa, ibu sekalian, sekarang kita lihat ya, di minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Portfolio return. Yaitu portfolio return itu tadi yang Ibu spill lagi di awal tadi rata-rata tertimbang dari hasil investasi. Nah, sekarang kita lanjut ke hal yang lebih penting ya, bukan hanya seberapa besar hasilnya, tapi di sini kita akan belajar seberapa aman hasil itu bisa dicapai ya. Nah, karena apa gunanya kita dalam hal ini memiliki misalnya return yang besar kalau misalnya setiap hari kita dalam hal ini deg-degan atau khawatir ya ketika melihat harga saham kita turun naik seperti misalnya dalam hal ini anggaplah misalnya kalau mahasiswa itu misalnya deg-degan tuh ketika UTS misalnya ya. Karena di sini kita sedang grogi apakah nilainya tinggi atau rendah ya dalam hal ini. Nah, kita ulangi lagi ya dalam hal ini. Dalam hal portofolio risk. Portofolio risk ini penjelasan sederhananya adalah resiko portofolio, yang mana resiko portofolio di sini adalah seberapa kemungkinan total hasil investasi tadi berubah-ubah atau berfluktuasi ya dalam hal ini dari return rata-ratanya ya. Nah, kalau misalnya kita hanya punya satu saham, misalnya tadi kita hanya punya saham Miro ID misalnya ya, maka nantinya apa? Semua resiko saham di situ akan kita tanggung sendiri ya di dalam hal saham Miro ID tadi. Tapi kalau misalnya kita punya beberapa saham yang berbeda, maka nantinya resiko total bisa berkurang ya. Nah, inilah yang tadi kita sebut dengan diversifikasi ya dalam hal ini. Nah, sekarang analogi di dalam kehidupan sehari-hari di dalam hal ini kita bisa bayangkan misalnya di dalam hal kalau kita jualan minuman kekinian misalnya. Sekarang minuman yang lagi viral apa ya kira-kira? Kalau dulu sempat ada minuman Raffi Ahmad yang mango mango apa itu mango smoothies atau apa yang dulu itu, nah itu kan viral. Nah misalnya anggaplah sekarang kita sedang jualan minuman viral gitu ya misalnya. Nah di sini misalnya kita cuman jual satu aja misalnya tadi mango tadi misalnya. Nah pada saat musim hujan pembelian mango itu pasti apa? Pasti itu turun nih. Sekarang lagi hujan ya di luar ya. Nah, artinya apa kalau penjualan turun? Artinya rugi dalam hal ini. Nah, tapi kalau misalnya kita juga jual, anggaplah misalnya teh hangat ya dalam hal ini. Nah, misalnya kita jual teh hangat, kita jual coklat panas ya. Nah, saat hujan seperti saat ini, itu apa? Pasti masih ada yang beli ya dalam hal ini. Walaupun tadi misalnya minggu kita turun gitu ya, tapi kalau kita punya coklat panas, kita punya teh hangat ya pasti ada yang beli di cuaca yang dingin ini ya dalam hal ini. Nah, portofolio itu juga sama seperti itu ya. Dalam hal ini kita punya beberapa aset yang mana aset tadi berbeda ya yang bikin kita nantinya tidak akan rugi, tidak akan khawatir ya, tidak akan pingsan khawatir dalam hal ini pada saat apa? Pada saat aset kita yang satunya turun dalam hal ini karena kita memiliki aset yang lainnya. Seperti halnya tadi nih, kita nggak perlu khawatir dalam hal ini meskipun mangonya tadi minumannya turun esnya ya karena musim hujan, tapi kita masih punya penjualan dalam hal ini penjualan misalnya tadi kopi panas ya atau teh hangat ataupun juga coklat
panas. Nah, gitu ya perumpamaannya seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan konsep dasar portofolio juga di dalam hal ini, di dalam matematika keuangan, resiko portofolio itu tidak hanya ditentukan oleh resiko masing-masing saham, tapi juga di sini oleh hubungan antar saham itu tadi ya, yang disebut apa tadi? Korelasi atau correlation itu sendiri ya. Nah, ini rumus yang dalam hal portofolio itu adalah di dalam hal ini nantinya kita melihat resiko total portofolio di sini sama dengan nantinya proporsi dana aset di aset 1 dan aset 2 nantinya ditambah dengan resiko deviasi standar dari masing-masing aset dijumlahkan lagi dengan nantinya korelasi antara dua aset ya, atau angka antara -1 sampai dengan +1 gitu ya. Nah, Ibu dari tadi membahas korelasi. Nah, apa sih korelasi? Korelasi di sini itu adalah ukuran. Korelasi itu ukuran seberapa sering dua saham tadi bergerak searah atau berlawanan ya dalam hal ini. Kalau misalnya di sini P sama dengan +1, artinya apa? Artinya dua saham selalu bergerak searah ya dalam hal ini. Artinya pasar naik, dua-duanya naik. Nah, gitu ya. Pasar turun, berarti apa? Dua-duanya ikut turun ya dalam hal ini. Nah, sebaliknya, kalau misalnya P sama dengan -1, itu artinya apa? Artinya dua saham bergerak berlawanan ya. Jadi satu naik, yang lainnya turun ya dalam hal ini. Nah, yang ketiga ada lagi P sama dengan 0. Nah, kalau P sama dengan 0 artinya apa? Artinya tidak ada hubungan ya. Jadi naik turunnya tadi itu dalam hal ini naik turunnya ini masing-masing itu secara acak ya dalam hal ini gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita gabungin tadi saham Meru ID, BCA dalam portofolio, maka nanti total resikonya itu akan lebih kecil. Kenapa? Karena mereka tidak bergerak bareng-bareng atau bersama-sama dalam hal ini ya seperti itu. Nah, lanjut lagi di sini kita lihat kalau misalnya kita lihat hubungan antara jumlah aset dengan resiko misalnya ya. Nah, semakin banyak saham yang berbeda sektor yang kita miliki di sini ya, maka artinya apa? Maka di sini juga makin kecil resiko totalnya ya. Jadi saat kita tambah saham ke portofolio, resiko dalam hal ini turun drastis di awal misalnya karena efek diversifikasi yang kuat. Tapi nantinya setelah 20 sampai 30 saham, resikonya tidak akan berkurang signifikan lagi ya. Tapi dalam hal ini hanya resiko pasar yang tersisa. Jadi tidak perlu misalnya dalam hal ini kita punya 100 saham. Dalam hal ini misalnya Warren Buffett, misalnya seperti Warren Buffett, cukup misalnya di sini punya 8 sampai 12 saham yang berbeda sektor saja sebetulnya itu sudah cukup aman ya dalam hal ini. Lanjut lagi. Di sini kalau kita lihat di sini ada hubungan antara korelasi dan resiko portofolio, market and diversifical resiko ya. Nah, kita bahas di sini di dalam hal ini kita lihat ada dalam suatu kondisi-kondisi tertentu mengkombinasikan sekuritas di dalam portofolio mengurangi resiko, tapi tidak menghilangkan resiko ya. Nah, apa yang terjadi apabila kita memasukkan lebih dari dua saham di portofolio? Nah, ini akan kita bahas ya di dalam hal ini hubungan antara korelasi dan juga resiko di dalam hal ini. Yang mana di dalam hal ini nantinya kita bahas lebih dalam ya seberapa besar sih manfaat diversifikasi itu yang mana nantinya tergantung pada hubungan atau hubungan di sini adalah korelasi antara aset satu dengan aset yang lainnya gitu ya. Nah, kayak tadi Ibu contohkan P1, P0 ya, P-1 gitu ya dalam hal ini. Kalau misalnya P+1 itu seperti halnya kalau dua sahabat yang mana di dalam hal ini bareng-bareng gitu ya misalnya perumpamaannya atau misalnya P-1 atau misalnya juga P0 ya dalam hal ini. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat di sini resiko dari portofolio itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah saham portofolio
portofolio ya, di mana koefisien korelasi di antara saham-saham individu pada umumnya adalah positif, tapi kurang dari satu ya. Nah, beberapa resiko itu tidak semuanya dapat dihilangkan ya di dalam hal ini ya. Jadi kita lihat di dalam hal ini, di dalam jumlah sekuritas di dalam portofolio, di sini kita lihat ya bahwa di sini resiko dan portofolio itu akan berkurang ya seiring dengan bertambahnya jumlah saham portofolio yang kita miliki ya, seperti itu. Jadi harus diingat ya, di dalam hal diversifikasi itu tidak otomatis menurunkan resiko. Hasilnya nanti tergantung lagi kepada apa? Apakah aset kita tadi saling kerjasama atau misalnya justru dalam hal ini kompak jatuh, kompak sama-sama turun, ya itu juga mempengaruhi nantinya. Atau sebaliknya, kompak sama-sama tinggi, naik gitu ya dalam hal ini ya harganya ya. Kayak misalnya di dalam hal ini bisa kita ibaratkan misalnya kalau kita punya uang 10 juta. Nah, strategi yang lebih aman tuh seperti apa? Apakah misalnya 5 juta di Diro ID, lalu 5 juta di Tesla, 5 juta di atau sebaliknya misalnya 5 juta di Nero ID, 5 juta di BCA gitu ya. Nah, itu kan kalau kita lihat tadi pilihannya misalnya yang A, 5 juta di Nero ID, lalu 5 juta di Tesla. Nah, Nero ID dengan Tesla itu AI juga ya dalam hal ini ya. Nah, sedangkan pilihan yang B apa? 5 juta di Nero ID, 5 juta di BCA. Nah, yang jawaban yang tepat itu yang B ya, itu lebih tepat. Kenapa? Karena Nero ID dan Tesla itu sama-sama sektor teknologi ya. Dalam hal ini dia tinggi resiko, walaupun juga tinggi keuntungannya ya. Nah, itu searah ya. Sementara Nero ID dan BCA itu beda sektor. Jadi ketika misalnya ada yang rendah itu bisa saling menyeimbangkan nantinya ya dalam hal ini. Sehingga nantinya portofolio B itu punya resiko lebih kecil walaupun misalnya total return-nya tetap mirip ya dalam hal ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat teman-teman kita di TikTok misalnya ya, yang mana misalnya pamer nih sedang cuan, sedang untung di dalam hal saham AI ya. Nah, jangan langsung kita ikut-ikutan semuanya uang kita beli untuk saham AI ya. Itu namanya apa? Bukan diversifikasi, tapi apa? Duplikasi resiko, karena menduplikasi resiko yang tadi yang kita lihat ya, orang yang tadi ngambil resiko di TikTok karena keuntungannya gede akhirnya kita tergiur ya. Jadi diversifikasi yang benar itu seperti punya tim. Ada yang cepat, ada yang tenang, ada yang sabar ya, sehingga nanti resikonya bisa kita minimalisir ya. Kalau misalnya satu gagal, yang lainnya masih bisa menutupi dalam hal ini ya. Nah, itulah makna sesungguhnya dari korelasi dan resiko portofolio gitu ya dalam hal ini gitu. Nah, oke. Karena di sini azan, Ibu 10 menit dulu ya, nanti setelah 10 menit kita break, baru nanti di link yang kedua. Nah, lanjut lagi. Lanjut di sini ada CAPM. CAPM di sini analisis resiko dan tingkat pengembalian, atau dalam hal ini adalah risk and rate of return ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menganalisis risk and rate of return. Jadi, kita sekarang masuk ke salah satu teori yang paling penting di dalam dunia investasi, yaitu apa? Yaitu CAPM, Capital Asset Pricing Model ya. Nah, CAPM ini biasanya digunakan untuk menjawab di dalam hal ini dua pertanyaan. Dua pertanyaan di dalam hal ini, dua di dalam hal ini jadi hilang fokus. No return, no risk, no Ferrari. Nah, iya betul Jo. Kalau nggak ada resiko nggak bisa dapat Ferrari gitu ya. Nah, oke. Ibu lanjut lagi. Di sini ada CAPM ya. CAPM di sini dipakai untuk menjawab dua pertanyaan besar di dalam keuangan. Nah, pertanyaan apakah itu? Yang pertama, pertanyaan berapa sih return yang layak untuk sebuah saham sesuai resikonya gitu ya. Lalu yang kedua pertanyaannya adalah resiko mana yang benar-benar penting untuk investor gitu ya dalam hal ini. Nah, inti dari CAPM ini
Di dalam hal ini bahasa gampangnya CAPM itu kayak rumus keadilan antara resiko dan imbal hasil gitu ya. Misalnya perumpamannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ambil resiko yang tinggi, kita berhak apa? Berhak minta return yang tinggi. Seperti tadi kata Joe gitu ya, kalau ingin punya Ferrari, nah kita harus berani ngambil resiko yang tinggi karena harga Ferrarinya juga tinggi di dalam hal ini ya. Nah, kalau resikonya kecil, ya otomatis returnnya juga harus kecil, pasti kecil juga ya di dalam hal ini. Nah, rumus CAPM itu ada rumusnya ya di dalam hal ini. Nanti kita bahas, belum di slide ini. Nah, yang mana nantinya di dalam hal ini kita akan melihat return saham itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah KRF atau bagian pasti. Itu adalah apa? Imbal hasil bebas resiko. Lalu yang kedua adalah KM dengan KRF. Atau di dalam ini adalah bagian tambahan ya. Jadi kompensasi untuk resiko pasar. Jadi kesimpulan utama dari CAPM ini dia adalah yang sering keluar di dalam hal ini pertanyaan-pertanyaan tentang CAPM ini adalah resiko yang relevan ya dalam hal ini resiko yang relevan dari suatu saham bukan resiko totalnya ya. Nah, tapi seberapa besar di dalam hal ini kontribusi saham itu terhadap resiko portofolio pasar. Artinya apa? Artinya kalau misalnya saham kita punya resiko yang besar, tapi tidak menambah resiko portofolio secara keseluruhan, nah resikonya dianggap tidak relevan bagi investor. Tapi kalau misalnya saham itu bergerak searah dengan pasar, ya dalam hal ini, artinya apa? Akan menambah ini berarti dia menambah resiko portofolio ya artinya apa resikonya relevan ya di dalam hal ini seperti itu ya. Jadi investor itu biasanya wajar berharap misalnya 14% keuntungan dari saham Nero ID. Kenapa? Karena resikonya juga 1,4 kali lebih tinggi dari pasar ya dalam hal ini. Nah, kalau return yang ditawarkan lebih kecil dari 14%, anggaplah misalnya hanya 10%, ya jangan dibeli ya di dalam hal ini ya. Kenapa? Karena artinya di sini nanggung resikonya lebih besar, tapi hasilnya tidak sepadan. Nah, gitu ya. Nah, gitu perumpamaannya seperti itu. Nah, sekarang kenapa resiko yang relevan itu resiko pasar beta ya dalam hal ini bukan resiko total. Nah, jawabannya adalah bisa kita bayangkan misalnya kalau kita punya 10 saham di dalam portofolio, anggaplah kita punya 10 saham. Kalau misalnya satu sahamnya jatuh karena masalah internal perusahaan, kerugiannya itu kecil karena saham yang lainnya bisa menutupi gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya seluruh pasar tadi jatuh, nah semua saham pasti ikut turun. Nah, itu baru bahaya ya di dalam hal ini. Maka CAPM ini hanya peduli pada resiko pasar ya di dalam hal ini atau systematic risk yang diukur dengan beta ya di dalam hal ini perhitungannya dengan beta. Jadi resiko yang penting itu bukan seberapa besar saham naik turun sendirian ya, tapi seberapa besar saham itu membuat seluruh portofolio ini yang kita miliki ini jadi beresiko. Nah, itulah kenapa CAPM ini cuma fokusnya pada resiko pasar atau beta ya, bukan resiko total perusahaan gitu ya. Jadi kalau kita nanti mau investasi dalam hal ini jangan hanya lihat return tinggi, tapi juga dalam hal ini kita harus tanya dulu nih, return ini sepadan atau tidak nih dengan resiko yang kita ambil gitu ya. Karena di dunia keuangan itu tidak ada makan siang gratis gitu ya. Kenapa? Karena di dalam hal ini semakin besar resiko pasar yang kita ambil, pasti semakin tinggi juga return yang harus kita terima ya di dalam hal ini yang harus kita tuntut gitu ya yang kita harapkan pasti juga akan tinggi juga karena resiko yang kita ambil juga tinggi di dalam hal ini seperti itu ya. Nah, lalu juga di dalam hal beta ini tadi ya beta di dalam CAPM ini kita tadi kan udah bahas nih CAPM secara umum. Nah, yang mana CAPM secara umum itu adalah bahwa return saham itu tergantung resikonya ya. Nah, sekarang di dalam hal beta di dalam CAPM ini kita bahas satu
tokoh utama di dalam rumus CAPM, yaitu apa? Yaitu beta ya. Nah, beta ini ibarat alat ukur seberapa misalnya khawatir sebuah saham dibandingkan pasar. Kalau misalnya pasarnya tenang, tapi sahamnya misalnya heboh misalnya ya, nah berarti betanya tinggi dalam hal ini. Nah, jadi konsep dasar beta itu beta di sini menunjukkan nantinya seberapa sensitif atau di sini volatil suatu sistem terhadap perubahan pasar gitu ya. Jadi dengan kata lain nantinya beta ini mengukur gerakan saham relatif terhadap pasar. Kalau pasar naik 1% misalnya, saham dengan beta 1,5 akan naik ya. 1,5 kali lebih besar naik atau naik di sini eh, naik 1,5% gitu ya. Nah, kalau misalnya pasarnya turun 1%, nah saham itu juga pasti otomatis turun 1,5%. Artinya adalah lebih fluktuatif gitu ya. Nah, nanti ada rumus beta juga akan kita bahas nantinya di slide yang berikutnya ya. Karena ini waktunya tinggal 2 menit ya. Nanti di Zoom yang kedua kita bahas. Nah, sekarang hubungan beta dengan resiko portofolio. Beta ini yang menentukan seberapa besar saham itu menyeimbang resiko ke portofolio. Jadi kalimat gampangnya itu seperti kalau saham punya beta tinggi, dia ikut mengguncang portofolio gitu ya. Jadi saham dengan deviasi standar tinggi itu biasanya cenderung betanya juga tinggi. Kenapa? Karena gerakannya liar ya dalam hal ini. Nah, saham dengan beta tinggi kontribusi resiko besar terhadap portofolio pasar ya. Jadi walaupun misalnya tadi perumpamannya kita contohkan dengan Nero ID, walaupun Nero ID returnnya bisa tinggi, dia paling bikin portofolio itu goyah sebetulnya ya. Maka investor itu minta kompensasi return lebih tinggi sesuai tadi dengan CAPM yang tadi ini ya. Di dalam hal ini perumpamannya seperti itu. Jadi dalam hal ini beta itu seperti alat ukur getaran saham terhadap pasar gitu ya kalau bahasa sederhananya seperti itu. Kalau betanya tinggi, artinya sahamnya sensitif, bikin portofolio gampang goyah ya dalam hal ini gitu ya. Terus kalau betanya rendah, berarti sahamnya tenang, stabil, tidak banyak drama. Dan harus diingat ya, yang penting di CAPM itu bukan seberapa tinggi resiko sendiri, tapi juga seberapa besar saham itu membuat portofolio pasar jadi beresiko seperti itu. Nah, oke, sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan dulu? Kita istirahat 10 menit, setelah itu nanti join lagi ya, Ibu share lagi link yang kedua nanti di grup WA. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sambil Cukup, Bu. ya, Dila? Belum ada? Ya, oke. Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu Purwa baru gabung ya. Purwa nanti gabung 10 menit lagi di link yang kedua ya. Nanti Ibu share linknya. Yang ini karena waktunya udah mau habis, jadi Ibu tutup ya link Zoom-nya. Nanti link Zoom yang kedua Ibu share berarti 19 lewat 23.